Yo teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Al-Fatir di kelas kali ini, di pelajaran kali ini ya. Oke, kita udah sedikit lagi nih menghampiri selesai ya teman-teman ya. Ini kita tinggal 5 bab lagi. Nah, di sini kita akan melanjutkan Mina 1 bab ke-20. Nah, di sini untuk di bab ke-20 ini nggak banyak teman-teman, dikit. Kita cuman belajar tentang bentuk sopan dan bentuk biasa ya. Nah, langsung aja lah kita mulailah ya tanpa basa-basi. Nah, jadi yang pertama bentuk sopan dan bentuk biasa. Nah, apa itu bentuk sopan dan bentuk biasa? Nah, jadi kalau bentuk sopan itu dipakai untuk atasan, untuk orang yang baru kenal, orang yang lebih tua, pokoknya yang orang asing lah teman-teman ya, yang belum kita kenal, yang belum dekat sama kita ataupun belum gaul sama kita teman-teman. Nah, itu untuk yang sopan. Nah, apa sih contohnya yang sopan? Nah, di sini ada asta Tokyo ikimas. Nah, gitu. Pokoknya yang sopan itu yang kimas, des gitu-gitu teman-teman. Nah, itu sopan ya. Biasanya emang buat kalau mau kerja kah itu ke atasan atau ke pelanggan atau ke apa dia itu pakai yang sopan teman-teman. Nah, di sini contohnya kayak yang tadi asta Tokyo ikimas ya. Besok pergi ke Tokyo. Mainichi isogashi des ya. Setiap hari sibuk. Nah, habis itu sumo ga suki des ya, suka sumo. Habis itu Fujisan ni noboritai des. Nah ya, noborimas ya, noborimas. Kenapa partikelnya enggak Fujisan o noborimas ya? Seperti yang saya bilang ya, kalau ingin melakukan aksi terus ada udahannya, kayak misalnya kalian itu pergi ke gunung kan ya, naik gunung itu kan sebenarnya aktivitas ya, tapi naik gunung ini sama kayak yang kemarin saya jelasin, kayak apa namanya, masuk rumah uchini hairimas ya, habis itu densha ni norimas ya, sama hoteru ni tomarimas. Nah, itu teman-teman, jadi kita ingin melakukan, mau masuk suatu kah, mau memulai suatu kah, itu dia pakai ini di sini. Nah, itu kalau turunnya baru o, misalnya turun gunung dia baru pakai o. Nah, di sini ingin mendaki Gunung Fuji ya, Noboritai. Habis itu doitsu itta koto ga arimas, artinya pernah pergi ke Jerman gitu teman-teman. Nah, itu bentuk sopan ya, yang masih ada des, tai, des, mas gitu-gitu teman-teman. Itu sopan. Terus ya jadinya lebih panjang teman-teman ya. Kalau bikin kalimatnya juga panjang. Nah, kalau bentuk biasa itu berikutnya nih ke bentuk biasa nih. Nah, kalau bentuk biasa itu apa? Nah, ini yang biasa orang Jepang pakai kalau udah akrab, udah jadi temen, udah jadi tomodachi ya, udah jadi saudara, nggak mau sama kerabat sendiri ya, atau ke bawahan kalian ya. Kalau misalnya kalian punya perusahaan, habis itu punya bawahan ya, kalian bisa pakai yang bentuk biasa. Nah, di sini kan yang contoh pertama, asta Tokyo iku. Nah, itu bentuk kamus iku ya, atau bentuk biasa. Tokyo iku, dari ikimas jadi iku. Kalau ke kamus ingat diganti jadi vokal u. Iki jadi iku. Nah, asta Tokyo yang tadinya bentuk sopan asta Tokyo ikimas jadi asta Tokyo iku. Apa bedanya? Nggak ada bedanya, sama, artinya itu sama. Besok pergi ke Tokyo, cuma digunainnya itu beda, fungsinya itu beda. Yang satu itu sopan, yang satu itu biasa ya. Kayak ya sebenarnya ini masih IQ ini masih sopan juga, tapi cuman ya kalau buat orang yang belum kenal, masa iya langsung sok akrab gitu, jadi sok asik gitu nah sendiri. Nah, oke, langsung ke contoh yang kedua. Kalau bentuk sopannya mainichi isogashi des. Nah, itu kan. Kalau bentuk biasanya mainichi isogashi. Nah, itu kalian kalau misalnya udah akrab sama orang ya, itu boleh nggak pakai des ya, itu boleh. Ya selama kata-katanya itu masih normal ya, itu boleh nggak pakai des, langsung isogashi gitu-gitu aja boleh. Habis itu berikut contoh yang ketiga. Kalau bentuk sopannya sumoga suki des. Nah, itu kan masih ada desnya. Kalau bentuk biasanya sumoga sukida. Nah, kenapa sukida di sini? Nah, da itu bentuk biasa dari da itu bentuk biasa dari des. Sukida kalau yang di anime itu banyak nih teman-teman, yang da gitu banyak. Misalnya apa namanya, watashi wa
fatirda. Nah, gitu itu bisa fatirdes ya, dari des. Gitu teman-teman. Itu bisa desda. Tapi kembali lagi tadi itu kalau yang des itu untuk sopan ya teman-teman, nggak apa-apa deh pakai itu, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai da juga nggak apa-apa, tapi kurang apa namanya, jadi kurang sopan ya, jadi so akrab. Nah, jadi kalian kalau awal-awal ketemu orang pakai yang des dulu, kalau udah akrab baru. Nah, berikutnya contoh bentuk sopan dan biasa yang keempat di sini, Fuji Sang ni noboritai des. Nah, kalau bentuk biasanya Fuji Sang ni noboritai. Nah, gitu doang. Jadi kayak kalian itu ingin, wah, ingin misalnya lagi bicara sama teman kalian nih, udah sesatu circle ya kan. Kalian ingin bicara, pengen naik gunung, Fuji Sang ni noboritai. Nah, itu bisa teman-teman. Langsung itu aja bisa. Kalau pakai des juga nggak apa-apa. Eh, Habis itu di sini contoh yang kelima, doitsu itta koto ga arimasen. Oh, ini arimasen ya. Doitsu itta koto ga arimasen. Tidak pernah, belum pernah pergi ke Jerman. Nah, kalau arimasen itu bisa diganti nai. Ya, arimasennya dihapus jadi nai doang. Jadi doitsu itta koto ga nai. Gitu teman-teman. Ya, misalnya kayak misalnya nanimo arimasen, tidak ada apapun. Kalau misalnya bentuk biasa nanimo nai, gitu doang teman-teman. Jadi kalau nai itu bentuk biasa ya, masih masih sopan juga, masih aman. Tapi ya itu kembali lagi ke kalian ya. Oke, langsung ke contoh yang kedua. Di sini pembagian cara pemakaian bentuk sopan dan bentuk biasa. Nah, tadi ini sudah saya jelasin kan. Nah, kalau untuk percakapan biasanya itu kalau bentuk sopan dipakai orang baru kenal, atasan, atau orang yang tidak begitu akrab walaupun orang itu generasi yang sama. Sedangkan bentuk biasa dipakai untuk teman akrab, rekan, atau percakapan antar keluarga. Jika memakai bentuk biasa pada lawan bicara yang tidak tepat, maka dianggap tidak sopan. Karena itu perlu hati-hati pada lawan bicara yang boleh atau tidak untuk memakai bentuk biasa. Nah, apalagi Jepang kan apa namanya, negara yang mengutamakan sopan santun ya teman-teman. Di hati-hati nih teman-teman. Nah, kalau untuk menulis, nah kalau menulis itu biasanya bentuk sopan teman-teman. Kalau mau menulis ya, mau itu menulis kayak di sini contohnya makalah, laporan, catatan, PR ya teman-teman. Nah, tapi kalau menulis kayak misalnya menulis komik, manga kan ya, itu bisa pakai ini bentuk biasa ya. Malah ada yang pakai kasa, tapi itu apa, manga ya, bukan buat ini, buat apa namanya, emang film kan. Nah, berikutnya contoh yang contoh ketiga lagi maksudnya, materi yang ketiga. Nah, ini yang bentuk sopan, perbedaan bentuk sopan sama bentuk biasa, catat dulu teman-teman. Oke, yang ketiga, percakapan dalam bentuk biasa. Nah, jadi percakapan dalam kalimat tanya nih, dalam kalimat tanya dengan bentuk biasa. Pada umumnya partikel K tidak dibubuhkan pada akhir kalimat. Nah, kan biasanya kan kalau kita mau nanya itu pakai K ya kan. K, maska, deska itu artinya nanya ya, udah mau bertanya. Tapi di Jepang bisa kok. Ya, kalian nggak pakai K bisa, tapi apa namanya, harus pakai bentuk biasa. Nggak bisa kalau misalnya kalian pakai bentuk mas, des, tapi nggak pakai K, itu nanya nggak bisa. Nah, di sini contohnya kohio nomu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini yang membedakan kalau dia nanya atau enggak apa? Nadanya teman-teman ya. Di sini ada gambarnya tuh. Kalau ini nadanya ke atas, kalau yang tanda panah ke bawah nadanya ke bawah. Nah, di sini ada kohio nomu. Nah, gitu. Ingin minum kopi, dijawab nomu. Nah, nomu. Kayak nadanya ke bawah. Gitu. Itu artinya ya mau. Kalau nadanya ke atas berarti dia nanya, kohio nomu gitu. Ya, kamu ingin minum kopi, mau minum kopi gitu teman-teman. Nah, habis itu kalau di sini ada tanda tanya, kenapa? Soalnya emang dia pakai kata bentuk kamus, kata kerja bentuk kamus ya, nomimas, nomu, jadinya ditambahin tanda tanya kalau ditulis. Kalau di percakapan ya itu pakai nada ya, mengetahui dia nanya apa enggak pakai nadanya. Di sini kalau nada tinggi berarti nanya, kalau nadanya ke bawah berarti dia ya menegaskan ininya, kalimatnya. Oke, berikutnya di sini keduanya dalam kalimat tanya dari kata benda atau kata sifat bentuk na
bentuk biasa da dari des dihilangkan untuk jawaban positif. Nah, kalau dijawab dengan bentuk da memberi kesan yang nah itu dia teman-teman. Nah, ini yang tadi nih yang kata sumoga sukida yang kata des itu da itu bentuk biasa dari des. Sebenarnya ini bisa tapi buat yang akrab teman-teman, buat teman akrab. Nah, dan ini jatuhnya ke bahasa gaul. Jadi agak sedikit kasar dan ngegas gitu teman-teman. Nah, di sini ada contoh-contohnya di sini. Pertama, Kongbang Hima. Nah, Kongbang Hima nanti malam luang. Nah, kalau di sini kalian bisa jawab Hima atau Himada atau Himadayo. Nah, itu bisa kalian bisa pilih salah satu ya, walau agak sedikit kesan yang kasar dan ngegas. Gitu teman-teman. Di sini ada apa sih ini nah itu apaan? Nah itu dalam bahasa Jepang kalau misalnya apa namanya bahasa Indonesia kan kayak gini ya bahasa gitu ya. Kalau ini gimana cara ngebedainnya, dia itu kalau gitu doang berarti dia jawabnya iya. Kalau nah itu berarti enggak. Kalau nah itu berarti dia mikir. Kalau nya dipanjangin terus kayak orang bingung, nah berarti dia lagi mikir ya. Itu tergantung ekspresinya teman-teman. Kalau nya pendek berarti dia setuju ya. Nih kalau di sini nya panjang himaja, nah dari himaja masing gitu teman-teman. Nah habis itu langsung ke yang nomor 3 ya. Contoh ketiga dari nomor 3 di sini, dalam kalimat bentuk biasa jika sudah dapat mengerti hubungan dari konteks kalimat sebelum dan sesudahnya, maka ada kalanya partikel dihilangkan. Nah, soal yang pernah saya bilang kalau dalam bahasa Jepang kalau percakapan itu kalau buat ke orang yang udah akrab banget, udah ngerti lah, udah matching gitu kan. Nah, partikel ini hampir nggak dibutuhin teman-teman ya. Bukan berarti semuanya, tapi ada yang ngobrol tapi nggak pakai partikel. Tapi ingat itu cuma buat ngobrol, bukan buat nulis. Kalau nulis ya harus pakai partikel biar jelas. Nah, jadi di sini kan ada contohnya nih, gohang o taberu. Nah, o-nya itu dihapus jadi gohang taberu gitu. Gohang taberu mau makan. Nah, habis itu asta Kyoto e ikanai. Nah, asta Tokyo ikanai. Nah, gitu teman-teman. Bagaimana kalau besok ke Kyoto? Kono ringo wa oishi ne. Kono ringo oishi ne. Nah, wa aja dihapus gitu teman-teman ya. Kenapa dihapus? Soalnya si pembicara ini pasti udah tahu lah maksudnya, konteksnya itu apa, apalnya udah tahu. Habis itu Kyoto udah tahu mau ke Kyoto. Habis itu taberu ya mau makan, jadi nggak diperluin partikelnya. Habis itu sokon ni apa nih, sokoni hasami ga aru, sokoni hasami aru gitu aja teman-teman, gaknya dihapus. Nah itu tapi ingat buat percakapan doang. Nah akan tapi partikel d ni kara made to dan sebagainya tidak dihilangkan sebab konteksnya menjadi, nah ini yang ini jangan dihilangin teman-teman, jadi nanti konteksnya nggak jelas. Kalau misalnya kalian makan dengan apa, misalnya sumpit ya kan, haside tabemas, masa hasi tabemas, nah bingung kan, hasi tabemas mau makan sumpit apa makan dengan sumpit apa makan disumpit gitu kan, nggak ngerti jadinya. Nah jadi itu jangan dihilangin yang penting-penting ini. Nah habis itu contoh yang keempat dari nomor 3, dalam kalimat bentuk biasa i dari kata kerja bentuk teiru juga sering dihilangkan. Nah kayak teiru ini yang apa namanya, yang sedang berlangsung gitu teman-teman. Nah di sini ada contohnya yusho motte iru. Nah tapi i-nya dihapus jadi yusho motteru gitu doang teman-teman. Nah jadi disingkat gitu teman-teman, kayak misalnya bahasa Indonesia kan gak jadi g, ya jadi y gitu doang kan. Nah habis itu di sini jawabannya ada motteru ya, jangan bukan motteiru tapi motteru. Tapi kalau mau dipakein motteiru juga nggak apa-apa, masih boleh. Di sini ada yang keduanya jawabannya motteinai atau mottenai ya, tidak punya. Nah gitu teman-teman. Nah habis itu ini yang terakhir nih, wah cepat banget ini video rekor kita guys di video kali ini. Nah di sini kedo itu sama kayak ga ya teman-teman ya.
sama kayak ga apa yang misalnya yang mas ga yang tapi gitu, mas ga des ga. Nah di sini kedo. Nah tapi dia nggak pakai mas atau des, dan cara makainya sama di apa namanya, di kata pertamanya dulu, habis itu kedo, habis itu langsung lanjut ke kata kedua. Di sini ada contoh kono apa nih, kare wa oishi, kono kare oishi. Nah wa-nya dihapus, kono kare oishi. Karai kedo oishi. Karai kedo oishi. Sebenarnya bisa juga sih teman-teman kalau dipakai des, jadi karai des kedo itu bisa teman-teman. Nah, apa bedanya des ga sama mas ga? Nah, kalau des ga kalau des maksudnya bedanya des ga mas ga sama kedo. Nah, kalau kedo ini biasanya dipakai buat percakapan. Kalau ga itu biasa buat ya nulis kalimat ya. Kedo oishi desu kedo, ya gitu itu bisa teman-teman. Nah, habis itu sumo no apa nih? Chiketo ga aru kedo. Nih, sumo no chiketo aru kedo issho ni ikanai. Punya tiket sumo, bagaimana kalau kita pergi sama-sama? Ini bagus ya. Nah gitu teman-teman, gitu aja teman-teman. Kedo kedo sama kayak ga, cuman pakainya buat percakapan kalau kedo. Tapi kalian boleh pakai ga juga boleh. Nah gitu aja untuk bab 20 kali ini. Nah jangan lupa dicatat, di post dulu teman-teman, habis itu dihafalin ya. Untuk perubahan kata kerja ini penting banget kalau buat kalian nanti percakapan, biar nggak mas des terus sampai kalian tua ntar mas des apa orang nggak bosan kalian sopan mulu gitu kan. Nah oke, jadi sampai di sini aja untuk bab 20. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Kalau mau ada yang hubungi saja ya teman-teman. Nah, kalau ada yang mau dicatat, catat aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao bro.